Saya menghadirkan satu ulama, saya menghadirkan satu ulama. Tepuk tangan buat Kiai Haji Nur Ihya. Waduh, Bang Haji Rhoma Irama ternyata sangat mengagumi Nur Ihya Salafi ini, teman-teman. Sampai-sampai Bang Haji Rhoma Irama memanggil dia sebagai seorang ulama. Wow, tidak cukup memanggil Nur Ihya Salafi sebagai ulama, bahkan dia sampai bertepuk tangan. Tapi apakah kita akan percaya begitu saja bahwasanya Nur Ihya ini adalah seorang ulama? Kalau ulama ya tentunya alim, tentunya dia memahami ajaran-ajaran agama Islam dengan benar. Mari sekarang kita buktikan bagaimana sosok Nur Ihya Salafi ini yang oleh Bang Haji Rhoma Irama disebut sebagai ulama, dan bahkan Bang Haji Rhoma Irama sampai-sampai bertepuk tangan untuk Nur Ihya. Ternyata pemahaman daripada Nur Ihya Salafi ini seperti ini. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Tafsir mutaakhir ini keterkaitan antara penciptaan manusia. Nabi Adam itu dilahirkan bukan meleng-meleng diciptakan seperti tanah liat dari Irak, dari Ka'bah, dari Mesir, dari Suriah diplek atau disembelih. Enggak, itu tidak termasuk sunnatullah. Al-Quran menghargai sains, menghargai ilmu pengetahuan. Oke, walaupun Allah mampu, Allah tidak akan melakukan jika itu melanggar aturan hukum alam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Nur Ihya Salafi ini memiliki keyakinan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dilahirkan. Beliau itu punya ibu katanya. Bahkan di video yang sudah viral, nama ibunya siapa itu sudah Sayyidah An-Nisa apa katanya ya. Kemudian Nur Ihya Salafi ini untuk membenarkan keyakinannya bahwa Nabi Adam itu dilahirkan, Nabi Adam itu punya ibu, dia menafsirkan ayat suci Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-5. Lalu dia berkata bahwa ini tafsir mutaakhirin. Wow, sangat luar binasa. Tafsir mutaakhirin katanya ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu punya ibu, Nabi Adam dilahirkan. Ayo sekarang kita bongkar kengawuran daripada Nur Ihya Salafi ini. Kami tampilkan dulu ayat yang dia baca, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-5. Ini sudah teman-teman, saya artikan aja ya biar lebih difahami. Wahai manusia, jika kalian meragukan hari kebangkitan, dalam artian hari kebangkitan dari kubur, maka sesungguhnya kami, Allah, telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami, Allah, menjelaskan kepada kalian, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampai kepada usia dewasa. Di antara kalian ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kalian yang dikembalikan sampai pada usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah dia ketahui, dalam artian dia akan pikun. Dan kamu melihat bumi ini kering, maka ketika kami telah turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi tersebut dan menjadi subur, sekaligus menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ayat ini oleh Nur Ihya Salafi dijadikan dalih bahwa Nabi Adam itu diproses oleh Allah seperti manusia-manusia pada umumnya, yaitu punya ibu. Karena katanya Allah itu tidak mungkin akan menentang hukum alam. Bagaimana secara hukum alam? Manusia itu pasti punya ayah, pasti punya ibu. Artinya manusia itu dilahirkan. Itu kata Nur Ihya Salafi. Jika pernyataan daripada Nur Ihya Salafi ini memang benar, lantas siapakah ibu daripada ibunya Nabi Adam? Atau siapakah ibu daripada ibu-ibunya Nabi Adam? Terus sampai yang paling awal itu, Pak. Toh nanti ujung-ujungnya akan menentang hukum alam, kecuali Anda punya keyakinan bahwa semua meskipun dari awal itu punya ayah punya ibu, itu nanti akan terjerumus kepada tasalsul, dan ini membahayakan akidah kaum muslimin seluruh dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan rasanya kami tidak perlu membukakan beberapa kitab-kitab tafsir para ulama. Saya rasa cukup hanya untuk membacakan kitab Sahihul Bukhari.
Silakan cek dalam kitab Sahihul Bukhari punya kami juz ke-6 halaman 84 nomor hadis 4712. Haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ata ibni Amrin ibni Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi dhira'un wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha nahsyatan thumma qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadruna mimma dzalika yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar wa tadnu asy-syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamiluna fayaqulun nasu ala tarawna ma qad balagakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nasi li ba'din alaikum bi adam fayatuna Adam alaihi salamu fayaquluna lahu anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amaral malaikata fasajadu laka isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balagana fayaqulu Adamu inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu qad nahani 'anis syajarati fa asaituhu nafsi 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 idhabu ila ghairi. Intinya dalam hadis Sahih Bukhari ini, nanti manusia pada hari kiamat mereka akan meminta syafaat kepada orang-orang yang oleh mereka dianggap mampu memberi syafaat. Akhirnya sebagian manusia di sini berkata, kalian pergi ke Nabi Adam. Lalu manusia pada saat itu pergi menemui Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna lahu. Masyarakat atau manusia pada hari kiamat berkata kepada Nabi Adam, anta abul bashar, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau ini bapak seluruh manusia. Abul Bashar Nabi Adam di Sahihul Bukhari. Nabi Adam, engkau ini Abul Bashar, engkau ini bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakanmu dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniup pada dirimu ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadu lakah, dan para malaikat oleh Allah diperintah agar bersujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Akhirnya para malaikat pun kan bersujud kepada Nabi Adam. Isfa'lana ila rabbika, tolong Nabi Adam, beri syafaat kami Nabi Adam. Inilah permintaan masyarakat atau manusia di hari kiamat memanggil Nabi Adam Abul Bashar. Kemudian ala taro ila ma nahnu fihi, apakah engkau tidak melihat apa yang terjadi pada kami Nabi Adam? Ala taro ila ma qad balagana, apakah engkau tidak melihat apa yang telah sampai kepada kami? Fayaqulu Adamu, Nabi Adam pun menjawab, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku marah yang mana Allah tidak marah seperti ini sebelumnya. Wa la yaghdab ba'dahu mithlahu, dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Wa innahu qad nahani 'anis syajarati fa asaituhu, dan sesungguhnya Allah Tuhanku pernah melarang aku mendekati suatu pohon, tapi aku asaituhu fa asaituhu, aku melanggarnya, aku menentangnya, aku durhaka. Nafsi nafsi nafsi, sudah aku ingin ngurus diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain diriku. Ini kata Nabi Adam. Masyarakat manusia pada hari kiamat memanggil Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Ini kan heran kalau ada orang seperti Nur Ihya Salafi ini mengatakan Nabi Adam juga dilahirkan.
Nabi Adam punya ibu, karena Allah itu tidak akan melanggar hukum alam katanya. Oke lah, seumpama begitu memang ya pemahaman dan keyakinan Nur Ihya bahwa Allah tidak akan menentang hukum alam dalam artian manusia pasti punya ibu. Pertanyaannya adalah ibunya Nabi Adam terus sampai ke atasnya itu siapa? Ujung-ujungnya nanti nggak punya ibu, ujung-ujungnya nanti nggak punya ayah dan ibu kan? Lo katanya tidak mungkin. Ayo, kalau seumpama masih mau disebut terus menerus semuanya punya ibu, ini namanya tasalsul dan ini akidah yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Ayo jaga akidah kita, pegang teguh akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.